Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita tentang timnas Indonesia hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi terbaru kepada kalian semua, para pecinta sepak bola tanah air. Kita akan segera bahas video. Ya kayak yang terbaru, Erick Thohir udah mengisyaratkan musim depan ini hak siar timnas maupun liga ini nggak lagi dikelola sama MTEK, ini SCTV dan Indosiar. Eto ini udah nunjuk Net Media dan MNC Media sebagai official broadcaster. Tapi rupanya Esko-nya justru nyelonong baik, dikasih duit. Ya nggak mau nolak lah dia. Akhirnya apa? Hak siar timnas pun kembali dipegang oleh MTEK, ini SCTV dan Indosiar. Ini kan kerjanya siapa? Kerjanya manajer timnas dong. Dia kerja sama dengan pihak broadcaster dan bilang ke Esko, "Woi, kita udah dapat kerjasama nih sama broadcast anu, nominalnya gede loh. Gimana, setuju nggak? Kalau ketum mah gampang, itu kan terserah kita kalau ketum." Kan gitu bilangnya. Nah makanya kami bilang ya, nasib sepak bola kita ini tergantung hasil pemilu. Kenapa hasil pemilu? Sebab kalian tahu saat Next ya, aku nggak mau kalau udah sangkut pautkan dengan politik lagi ya. Next aja teman-teman. Didominasi pemain timnas Indonesia, inilah 10 pemain termahal di Piala AFF U19 2024. Di urutan nomor 10 ada Arkan Kakak, pemain timnas Indonesia memiliki harga pasar 1,3 miliar rupiah. Arkan Kakak merupakan penyerang timnas Indonesia U19 yang saat ini bermain di Liga Indonesia bersama dengan Persis Solo. Pemain yang saat ini berusia 16 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 1,3 miliar rupiah. Di urutan nomor 9 ada Muhammad Ragil, pemain timnas Indonesia memiliki harga pasar sebesar 1,3 miliar rupiah. Muhammad Ragil merupakan penyerang timnas Indonesia U19 yang saat ini bermain di Liga 2 Indonesia bersama dengan Bayangkara FC. Pemain lulusan Garuda Select yang sekarang berusia 19 tahun itu diketahui saat ini memiliki harga pasar sebesar 1,3 miliar rupiah. Di urutan nomor 8 ada Kristevao, pemain timnas Timur Leste memiliki harga pasar 1,3 miliar rupiah. Kristevao merupakan gelandang Timur Leste U19 yang saat ini bermain di Liga Kamboja bersama dengan Angkor City. Pemain yang juga menjadi andalan di timnas senior Timur Leste itu diketahui saat ini memiliki harga pasar sebesar 1,3 miliar rupiah. Di urutan nomor 7 ada Tony Firmansyah, pemain timnas Indonesia memiliki harga pasar sebesar 1,3 miliar rupiah. Nah, teman-teman ya. Info dulu cuy. Nama Martin Paes tak kunjung tertera di sidang JS hingga Oktober 2024 ini biar teman-teman cuy. paham ya. Bisakah Maksudnya? Martin Paes bermain di roda 3 kualifikasi Piala Dunia menghadapi Arab Saudi? Martin Paes sudah resmi dinaturalisasi sejak akhir April 2024. Tetapi usai resmi naturalisasi, Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia cuy. Penyebabnya, Martin Paes tidak melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Martin Paes pun diketahui sudah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 di usianya yang ke-22 tahun. Piala Eropa U21, tapi kok main di umur yang ke-22 tahun? Maka dari itu, kini PSSI pun sedang berjuang membuat Paes bisa membela timnas Indonesia lewat sidang di pengadilan JAS lebih dahulu karena Paes bermain di timnas Belanda U21 padahal umurnya sudah 22 tahun cuy. Tetapi dalam daftar sidang terbaru yang dirilis JAS dari bulan Juli sampai Oktober ke depan, belum ada nama Martin Paes yang tertera cuy. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar karena timnas Indonesia sudah akan bermain di kualifikasi Piala Dunia bulan September mendatang. Sedangkan belum ada jadwal sidang Martin Paes hingga bulan Oktober. Kita tunggu dan kita pasrahkan saja kasus Martin Paes ini kepada PSSI yang sudah bekerja maksimal. Semoga Martin Paes dapat secepatnya bermain untuk timnas Indonesia, setidaknya pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia menghadapi Arab Saudi. Itu saja info kali ini cuy, jangan lupa like dan di follow ya. Dalam beberapa hari terakhir muncul rumor Nova Arianto akan menggantikan Sintayong melatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Rumor itu muncul karena gelaran Piala AFF 2024 itu berbenturan dengan agenda skuad Garuda yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendek kata, Nova diharapkan melatih timnas Plan B yang bermain di Piala AFF. Akun Instagram @garudarevolution.football jadi salah satu media yang merumorkan isu ini. Postingan itu di-like lebih dari 83.000 akun hingga Rabu 10 Juli 2024. Termasuk akun Instagram Sintayong juga memberikan jempol. Ini menjadi sebuah bukti bahwa Sintayong setuju dengan apa yang diusulkan oleh penggemar timnas Indonesia. Erick Thohir sebut Australia jadikan timnas Indonesia jadi rival baru. Ambisi balas dendam di kualifikasi. Sejak kita kalahkan Australia di Piala Asia U23 Qatar lalu, mereka menargetkan kita jadi setru baru, ujar Erick Thohir. Karena kita dianggap hebat oleh tetangga. Asik deh.
Inilah momen ketika Justin Hubner bungkam mulut besar Doan Van Hau. Sebelum laga melawan Vietnam, pemain Kungfu Nguyen FC itu meremehkan kualitas pemain keturunan Indonesia yang katanya hanya selevel Asia Tenggara. Tak lama berselang, inilah yang terjadi. Tiga saja. Next ya. Mengetahui rekannya siap berlari, Ivar pun langsung melepaskan bola. Oh, ini goal strike. Lawan Korea ya teman-teman. Menceploskan si kulit bundar. Ya, itulah contoh bermain sepak bola yang menggunakan kecerdasan. Umpan lambung yang dikirimkan pun sangat akurat dan penuh visi. Hal itu jelas tak seperti umpan lambung timnas di era kegelapannya zaman dulu. Inilah kelebihan di era kegelapannya zaman dulu. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Hai. Kasih paham dulu bang. Oke. Ato ini ngomong katanya Coach Sintayong itu no skill, mainnya parkir bus dan segala macam. Dia bilang juga katanya 50 tahun lalu, aku belum lahir ya, umurku aja masih 32, ya kan. Indonesia aku lebih tua darimu, dia main katanya bagus dan segala macam. Dia ngomong kayak ini, ngomong sama cucunya ya kan, kayak kita ini cucunya dongeng ya kan, sebelum tidur. Nggak ada fakta dan nggak ada bukti, dia dongeng dia nih, cerita kayak Malin Kundang. Kita nggak tahu nih Malin Kundang itu betul apa enggak ya. Kalau kakek-kakek begitulah, udah kekanak-kanakan. Apa ya, udahlah. Toel juga, aduh ampun kali aku nih. Orang-orang kayak gini jangan dikasih panggung maunya. Buat TV-TV ya kan, jangan dikasih panggung. Jadi yang pertama nambah duit orang itu, udah jelas. Nambah duit. Maksudnya dapat duit ya kan, diundang dapat duit. Jadi buat stasiun TV jangan undang mereka lagi ya. Komentari timnas yang lagi berjuang. Hari ini nih, besok timnas tuh berjuang melawan Guinea. Harus diboikot sebenarnya teman-teman ya. Yang speknya di atas Irak. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak cerita untuk manusia-manusia ini. Udah dukung, ayo dukung gitu. Saat ini Coach Sintayong itu lagi berjuang bersama timnas. Ya, jadi aku pening aku nengoknya. Udah lah bang, gak usah dipikirin, mereka itu bikin pusing aja. منتخب الأولمبي رافائيل ستروك لاحظ خطير. المنتخب الأولمبي رافائيل ستروك Rafael Setruk. Aduh, ini Irak, tolong ya diam dulu. Ini orang Irak pada kocak-kocak ya, astaga. Singkat padat, stroke udah ngelek lama. Salah lagi. Singkat padat, stroke udah ngelek lama. Oh ya, ada momen dia ngelek. Aduh. لاحظ المنتخب الأولمبي رافائيل ngelek ستروك لاحظ خطير. المنتخب الأولمبي aduh رافائيل udahlah, udah sakit perut, aku mau lanjutin tonton. Kenapa nemu video kayak gini lagi ya. Menghibur sih, tapi sakit perut ya. Rafael dia mungkin lagi mengkaji. Rafael ini strike-nya ini mau disebut kayak gimana ya. Dia lagi nge-lag teman-teman ya. Akhirnya langsung dikatakan Rafael stroke. Aduh kocak. Semoga kalian semua bisa merasa terhibur dengan video-videonya ya. Jangan emosi tentang mereka santai saja, jangan dikasih panggung aja sih. Buat legenda timnas Indonesia tadi ya, Bung Anjas ya. Saya pamit dulu, tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video guys, and God bless you.